Selamat siang untuk Bapak, Ibu, dosen pembimbing, dan dosen penguji saya, beserta teman-teman yang menyaksikan video ini. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Presesi dan Cuti Pegawai Koperasi Serba Usaha Sibotolungun. Sebelumnya, saya berterima kasih untuk dosen pembimbing saya, Bapak Wawoy Kusna STMkom selaku dosen pembimbing 1, Bapak Patrick Aluf Teloni STMT selaku pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dari awal sampai dengan presentasi hari ini. Saya juga berterima kasih untuk dosen penguji saya Bapak Wahyu Hidayat STMT selaku dosen penguji 1 dan Ibu Insinyur Eli Roseli MBS selaku dosen penguji 2. Perkenalkan, nama saya Patara Monangas Tumorang dengan NIM 670116014, jurusan D3 Sistem Informasi angkatan 2016. Pada presentasi proyek akhir hari ini saya memiliki 11 agenda sesuai dengan buku dokumen proyek akhir saya. Yang pertama adalah latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Bagian 1 yang mengatur koperasi, pada pasal 3, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas ajas kekeluargaan. Terdapat beberapa divisi yang saling terhubung pada koperasi sebuah usaha Sibotolungun. Terdapat pimpinan, divisi keuangan yang terdiri dari kepala keuangan, staf keuangan, divisi pemasaran yang terdiri dari kepala pemasaran, staf pemasaran, divisi kepegawaian yang terdiri dari kepala kepegawaian, dan staf kepegawaian. Latar belakang dari proyek akhir ini, Koperasi Serba Usaha Sibotolungun dalam pencatatan kehadiran maupun pengajuan cuti masih menggunakan metode atau cara konvensional. Cara ini memiliki kelemahan. Yang pertama adalah dokumen rentan kerusakan dan kehilangan. Kedua adalah tidak real time. Arti dari tidak real time adalah data tidak dapat diakses atau dilihat pada di saat itu juga. Yang kedua adalah kesulitan dalam mengakses data. Kesulitan dalam mengakses data dalam artian adalah pimpinan tidak dapat melihat data presensi maupun data cuti pegawai dikarenakan data tersebut atau dokumen tersebut disimpan oleh pihak divisi kepegawaian. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya mendapatkan 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana memfasilitasi pegawai koperasi serba usaha Sibotolungun dalam mencatatkan kehadiran pegawai. Yang kedua adalah bagaimana membantu koperasi serba usaha Sibotolungun dalam pembuatan laporan kehadiran agar dapat dicetak setiap saat. Yang ketiga adalah bagaimana memfasilitasi pegawai koperasi serba usaha Sibotolungun untuk mengajukan cuti secara online. Dan yang terakhir adalah bagaimana memfasilitasi pimpinan dan pegawai dalam mengakses data cuti dan data kehadiran sesuai hak akses masing-masing. Kemudian ada tujuan dari batas rumusan masalah tersebut. Saya mendapatkan tujuan dari pembuatan proyek akhir ini, yaitu yang pertama memfasilitasi pegawai koperasi serba usaha Sibotolungun dalam mencatatkan kehadiran agar tidak terjadi kesalahan pencatatan. Yang kedua adalah membantu koperasi serba usaha Sibotolungun dalam pembuatan laporan kehadiran agar dapat dicetak setiap saat. Yang ketiga adalah memfasilitasi pegawai koperasi serba usaha Sibotolungun untuk mengajukan cuti secara online. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi pimpinan dan pegawai dalam mengakses data cuti dan data kehadiran sesuai hak asasi masing-masing. Selanjutnya adalah batasan masalah. Terdapat batasan masalah dalam pembuatan aplikasi, yaitu yang pertama aplikasi ini berbasis website, yang kedua adalah aplikasi ini digunakan untuk pengolahan presensi, yang ketiga adalah aplikasi digunakan untuk pengolahan cuti tahunan dan cuti khusus, dan yang keempat adalah aplikasi yang digunakan oleh pegawai tetap koperasi sebuah usaha Sibotolungun. Selanjutnya adalah metode pengerjaan. Saya menggunakan model waterfall atau air terjun menurut Pressman. Ada 5 tahap menurut Pressman, yaitu yang pertama komunikasi. Pada tahap komunikasi, saya mengumpulkan data yang berguna untuk fondasi pembuatan aplikasi ini. Dalam pengumpulan data, saya menggunakan cara survei, lapangan, dan wawancara terhadap staf maupun pimpinan. Yang kedua adalah pada tahap perencanaan. Saya menentukan batasan masalah risiko, harapan user terhadap hasil, dan jadwal pengerjaan. Yang ketiga adalah tahap perancangan. Pada tahap perancangan, saya membuatkan struktur data, tampilan interface, dan algoritma program yang berguna sebagai gambaran user terhadap aplikasi yang akan dibuat. Yang keempat adalah pembangunan. Pembangunan adalah pengimplementasian perancangan sebelumnya untuk kemudian akan dibuatkan bahasa pemrograman sesuai dengan struktur atau arsitektur yang telah dibangun. Yang keempat adalah uh, pengujian. Pada tahap pengujian, saya mengimplementasikan fungsionalitas yang ada pada aplikasi kepada user untuk selanjutnya dapat digunakan.
Selanjutnya adalah proses bisnis. Proses presensi pegawai saat ini yaitu di mana pegawai akan mencatat presensi di kertas, kemudian menyerahkan kembali dokumen presensi kepada kepegawaian, di mana kepegawaian akan menerima dokumen presensi dan melakukan pengecekan data presensi. Selanjutnya adalah proses laporan presensi saat ini, di mana kepegawaian akan merekap presensi pegawai, kemudian menyerahkan rekapan presensi pegawai kepada atasan, di mana atasan akan menerima rekapan presensi pegawai dan mengecek rekapan presensi pegawai. Jika tidak sesuai, maka akan diminta melakukan revisi kepada kepegawaian untuk kepegawaian melakukan rekapan presensi kembali sehingga sesuai. Atasan akan menandatangani dan menyerahkan rekapan presensi pegawai kembali kepada kepegawaian untuk diterima dan disimpan rekapan presensi pegawai. Selanjutnya adalah proses pengajuan cuti saat ini, di mana pegawai mengambil form pengajuan cuti kepada pihak kepegawaian, pihak kepegawaian menyerahkan form pengajuan cuti kepada pegawai, pegawai akan menerima form pengajuan cuti, kemudian mengisi form pengajuan cuti dan menyerahkan kembali form pengajuan cuti kepada pihak kepegawaian. Pihak kepegawaian akan menerima form pengajuan cuti dan mengecek data cuti dan alasan cuti. Selanjutnya akan dicek apakah sesuai atau tidak sesuai. Jika tidak sesuai akan ditolak dan dikembalikan kepada pegawai untuk melakukan pengajuan cuti kembali sehingga sesuai dan diterima. Selanjutnya pegawai akan menyimpan form pengajuan cuti. Selanjutnya adalah proses laporan cuti saat ini, di mana kepegawaian merekap pengajuan cuti, kemudian menyerahkan rekapan pengajuan cuti kepada atasan, atasan akan menerima rekapan pengajuan cuti dan mengecek rekapan cuti pegawai. Selanjutnya, jika tidak sesuai, maka atasan akan meminta melakukan revisi kepada kepegawaian. Kepegawaian akan melakukan rekapan pengajuan cuti kembali sampai dengan sesuai dan atasan akan menandatangani. Selanjutnya, atasan akan menyerahkan rekapan cuti pegawai kepada pihak kepegawaian. Pihak kepegawaian menerima dan menyimpan rekapan cuti pegawai. Selanjutnya adalah proses usulan presensi, di mana pegawai akan melakukan tab RFID, data tersebut akan tersimpan di database, kemudian kepegawaian akan melakukan login, membuka menu presensi pegawai, data akan diberikan oleh database, kemudian kepegawaian akan mengolah data presensi. Selanjutnya adalah proses usulan laporan presensi, yaitu di mana kepegawaian melakukan login, membuka menu presensi pegawai, membuat laporan presensi pegawai. Pada ketiga tahap ini telah selesai, maka data akan tersimpan di database, kemudian pimpinan melakukan login, membuka menu presensi pegawai, melihat laporan presensi pegawai, data akan menampilkan laporan presensi pegawai. Selanjutnya adalah proses usulan pengajuan cuti tahunan, di mana pegawai harus melakukan login terlebih dahulu, memilih menu data cuti dan tambah cuti, kemudian mengisi form pengajuan cuti. Jika ketiga tahap ini telah selesai, maka pengajuan cuti akan disimpan pada database. Selanjutnya, kepegawaian akan melakukan login terlebih dahulu, membuka menu approve jatuh cuti, mengecek sesuai atau tidak sesuai. Jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pegawai untuk melakukan cuti kembali atau pengajuan cuti kembali sampai dengan sesuai. Jika sesuai, maka pihak kepegawaian akan mengapprove dan data akan tersimpan otomatis kepada database. Selanjutnya adalah proses usulan pengajuan cuti khusus, di mana pegawai terlebih dahulu melakukan login, kemudian memilih menu lihat cuti tambah cuti khusus, kemudian mengisi form pengajuan cuti. Ketika tahap ini telah selesai, maka akan otomatis tersimpan pada database. Selanjutnya ada kepegawaian melakukan login, memilih menu approve jatuh cuti, mengecek jika sesuai atau tidak sesuai. Jika tidak sesuai, maka kepegawaian akan meminta untuk pegawai melakukan pengajuan cuti khusus kembali sehingga hasilnya sesuai dan pihak kepegawaian akan mengapprove data tersebut akan tersimpan otomatis di dalam database. Selanjutnya adalah proses usulan laporan cuti, di mana kepegawaian melakukan login terlebih dahulu, kemudian buka menu cuti pegawai, selanjutnya pilih cuti tahunan, cuti khusus, kemudian pilih buat laporan, selanjutnya membuat sesuaikan dengan laporan yang ingin ditampilkan, kemudian simpan dan cetak, otomatis akan tersimpan pada database. Selanjutnya adalah atasan melakukan penerimaan laporan cuti, kemudian melakukan login, membuka menu cuti pegawai, menyesuaikan dengan laporan cuti pegawai, jika sesuai atau tidak sesuai. Jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada kepegawaian untuk melakukan cuti khusus atau cuti tahunan kembali. Jika sesuai, maka laporan ditandatangani dan dikembalikan. Selanjutnya adalah use case diagram. Pada use case diagram terdapat 4
fungsionalitas, yaitu yang pertama login, yang kedua adalah presensi, yang ketiga adalah cuti, yang keempat adalah laporan. Pada fungsionalitas login, akan dicek verifikasi password maupun menampilkan error login pada jika data yang dimasukkan tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah presensi. Presensi akan mengecek verifikasi presensi melalui RFID. Dan selanjutnya adalah fungsionalitas cuti yang terdiri dari cuti tahunan dan cuti khusus. Kemudian cuti tersebut akan diverifikasi sesuai atau tidak dengan melihat alasan maupun jumlah cuti atau sisa cuti yang ada. Selanjutnya adalah fungsionalitas laporan yang terdiri dari cetak laporan. Semua itu dapat diakses dengan melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Ada 5 tabel dan 5 relasi. Tabel pertama adalah cuti yang terdiri dari atribut jumlah cuti, keterangan cuti, ID cuti, tanggal cuti sampai, dan status approve cuti. Kemudian ada tabel karyawan yang terdiri dari atribut nama karyawan, tempat lahir, NIP, status aktif, password, foto karyawan, nomor telepon, email, alamat, status nikah, agama, sisa cuti, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Tabel cuti dan karyawan berelasi one to many. Selanjutnya adalah tabel presensi yang memiliki atribut tanggal masuk, status presensi, keterangan, status approve, tanggal keluar, dan ID presensi yang berelasi dengan karyawan one to many. Selanjutnya adalah tabel karyawan divisi yang mempunyai atribut ID karyawan divisi, ID divisi jabatan, status aktif, dan tanggal input. Berelasi dengan karyawan one to many. Selanjutnya adalah tabel jabatan yang terdiri dari atribut status service, nama jabatan, dan ID jabatan. Tabel jabatan berelasi dengan tabel karyawan divisi one to many. Selanjutnya adalah tabel divisi yang terdiri dari atribut ID divisi, nama divisi, status aktif, keterangan divisi. Status aktif terdiri dari ID divisi, keterangan divisi terdiri dari status aktif. Tabel divisi dengan tabel jabatan berelasi many to many. Selanjutnya adalah skema relasi. Tabel cuti memiliki ID cuti sebagai pemeriki berelasi dengan tabel karyawan di mana NIP sebagai pemeriki. Selanjutnya adalah tabel presensi di mana ID presensi sebagai pemeriki berelasi dengan tabel karyawan. Selanjutnya tabel karyawan divisi di mana ID karyawan divisi sebagai pemeriki berelasi dengan tabel karyawan. Selanjutnya tabel divisi di mana ID divisi sebagai pemeriki berelasi dengan divisi jabatan di mana ID divisi jabatan sebagai pemeriki. Selanjutnya tabel jabatan di mana di jabatan sebagai pemeriki berelasi dengan tabel divisi jabatan. Selanjutnya tabel divisi jabatan berelasi dengan tabel karyawan divisi di mana pemeriki dari divisi jabatan adalah ID divisi jabatan dan karyawan pemerikinya adalah ID karyawan divisi. Baik, selanjutnya adalah demo aplikasi. Saya akan mendemokan aplikasi presensi cuti pegawai Koperasi Serba Usaha Sibolga. Baik, saya akan mendemokan aplikasi presensi dan cuti pegawai Koperasi Serba Usaha Sibolga. Berikut adalah halaman login dan juga halaman utama dari aplikasi Sibolga. Kita akan mengecek fungsionalitas presensi menggunakan RFID. Kita menuju halaman scan dengan menekan atau mengklik halaman scan. Kemudian kita akan ditampilkan nama perusahaan, hari dan tanggal, beserta dengan jam. Kita akan menggunakan NIP 0003717691 atas nama F Huta Barat. Kita tap. F Huta Barat terbaca datanya. Terima kasih Anda sudah melakukan presensi masuk. Kita kembali ke halaman login untuk kita login menggunakan NIP F Huta Barat. Berikut adalah halaman dari tampilan pegawai. Di sini ada profile, yaitu profile kita bisa melihat profile
keseluruhan, NIP, divisi, jabatan, nama, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, status nikah, agama, dan email. Kemudian di sini ada dashboard. Pada dashboard kita bisa melihat ada data total masuk, total izin, total sakit, total cuti khusus, total cuti, sisa cuti, dan presentasi semuanya. Selanjutnya adalah data presensi. Pada data presensi kita bisa melihat ada sisa cuti, kemudian ada tabel dari presensi mulai dari Januari sampai dengan Desember. Kita tadi telah melakukan presensi di bulan September di tanggal 5, kita cek. Untuk total masuk 1, untuk riwayat sudah masuk pemasaran staff, tanggal presensi tanggal 5 bulan 9 2021, scan jam 18.29.36. Status presensi masuk. Kemudian ada data cuti. Data cuti di sini ada jumlah cuti 12, kemudian ada fitur tambah cuti dan fitur tambah cuti khusus. Kemudian di bawahnya ada uh, hasil dari pengajuan cuti yang dilakukan. Kita akan coba melakukan tambah cuti pada tanggal 9, pada tanggal 23 bulan 9 sampai tanggal uh, sampai tanggal 27 bulan 3. Tanggal 27 bulan 9 dengan keterangan acara keluarga. Kita save change. Data cuti berhasil ditambahkan akan masuk ke dalam list ataupun history dari pengajuan cuti. Pada bulan 9 tahun 2021, kita mengajukan tanggal cuti dari tanggal 23 bulan 9 2021 sampai dengan tanggal 27 bulan 9 tahun 2021. Status approve menunggu approve dari kepegawaian. Jenis kelamin adalah cuti normal. Cuti normal artinya kita mengurangi sisa cuti yang ada di sini. Kemudian ada keterangan pengajuannya itu acara keluarga, keterangan konfirmasi uh, akan berisi jika sesuai atau tidak sesuai. Jika tidak sesuai akan diterahkan alasan dari penolakan kepegawaian terhadap pengajuan cuti yang dilakukan. Di sini ada fitur edit untuk mengedit kembali. Kemudian di sini adalah fitur hapus untuk menghapus cuti yang sudah untuk menghapus cuti yang diinputkan jika ada perubahan pemikiran atau rencana. Kemudian di bawahnya adalah data cuti karyawan. Kita bisa melihat riwayat data cuti kita di sini. Uh, Tanggal cuti, status approve menunggu approve, sisa cutinya cuti normal, keterangan acara keluarga. Kita logout, kita akan masuk ke tampilan atau user sebagai kepegawaian. Ini adalah tampilan user kepegawaian, sama seperti di pegawai biasa, terdapat profil di sini yang terdiri dari data diri, kemudian ada dashboard yang terdiri dari total masuk, total izin, total sakit, total cuti khusus, total cuti, sisa cuti, dan presentasi semua. Kemudian ada data karyawan, kita bisa melihat data karyawan yang ada yang telah diinput dengan statusnya aktif. Di sini ada fitur edit. Fitur edit ini jika ada karyawan nanti yang keluar ataupun tidak lagi bekerja, kita bisa menonaktifkan di sini. Data tidak akan terhapus, tapi data tidak akan terbaca. Untuk menambahkan tambah karyawan, kita bisa menambah tambah karyawan di sini. Kemudian ada data jabatan. Pada data jabatan, eh, kita bisa melihat ada sini aktif, aktif. Kemudian kita bisa ada menu edit. Jika nanti jabat tersebut sudah tidak ada, maka akan tidak aktifkan. Di sini adalah fitur tambah jabatan. Kita bisa melihat nama jabatan. Selanjutnya adalah data divisi. Berikut adalah data divisi yang ada yang telah diinput. Sama seperti yang tadi ada aktif, terus ada fitur edit untuk memasukkan keterangan divisi, nama divisi, kemudian tambah divisi. Tambah divisi kita masukkan nama divisi dan keterangan divisi. Kemudian selanjutnya adalah data divisi jabatan, ada aktif,
Di sini mengaktifkan atau tidak mengaktifkan. Kemudian sini ada tambah divisi jabatan. Pilih jabatannya apa, terus kita memilih nama jabatannya. Nama jabatan itu sesuai dengan karyawan baru yang telah diinput. Begitu juga dengan data karyawan divisi, ini adalah karyawan data divisi yang telah diinput, ini menghapusnya, kemudian menonaktifkannya, kemudian sini ada tambah posisinya, kemudian kita lanjut ke data presensi sendiri oleh pemilik akun, dan data presensi karyawan. Berikut adalah proof data presensi. Tadi F Huta Barat sudah melakukan presensi pada pukul 18.29.36, langsung masuk karena sudah melakukan presensi, sedangkan pegawai-pegawai yang lain yang belum melakukan taping akan mempunyai status presensi izin. Kita save change, data presensi berhasil disimpan. Kemudian kita ke data cuti, ini data cuti pribadi pemilik akun, kemudian ini data cuti karyawan yang sudah melakukan data cuti, yang sudah mengajukan cuti, menunggu approve. Terus kita meng-approve data cuti. Foto Barat tadi melakukan pengajuan cuti. Di sini ada status cutinya, karena masih belum diproses maka tunggu. Jika sudah diterima atau sudah sesuai maka akan diterima. Kita kembali ke data cuti karyawan, status approve sudah diterima. Kemudian ada data laporan presensi. Ini adalah tanggal presensi dari kapan sampai kapan. Jika ingin semua maka semua cetak. Kita bisa melihat di sini Evita Barat melakukan presensi dengan presentasi 33%. Selanjutnya kita ke pimpinan. Berikut adalah halaman pimpinan, data diri pimpinan, divisi, kemudian ada dashboard seperti biasa, data karyawan, data divisi jabatan, data karyawan divisi, data presensi karyawan, data cuti, data cuti karyawan. Hampir sama dengan tampilan kepegawaian, tapi tidak memiliki pembuatan laporan. Mungkin itu saja yang bisa saya demokan untuk aplikasi presensi dan cuti pegawai Koperasi Sebuah Usaha Sibolungun. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Saya memiliki 3 kesimpulan. Yang pertama adalah aplikasi ini memfasilitasi layanan kelola data karyawan divisi dan jabatan. Aplikasi ini memfasilitasi layanan kelola presensi dan aplikasi memfasilitasi layanan kelola cuti. Selanjutnya adalah saran. Saya memiliki 3 saran untuk kedepannya dalam pengembangan aplikasi, yaitu yang pertama, dapat atau menerima notifikasi melalui email jika sudah melakukan presensi dan diterima. Kemudian dapat melakukan edit setelah disetujui oleh pihak kepegawaian jika ada perubahan rencana. Kemudian yang ketiga adalah tanda tangan digital atau sign in jika nanti diperlukan laporan yang dapat diterangkan digital. Jadi dapat diakses ataupun ditandatangani dimanapun dan kapanpun. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada proyek akhir saya. Jika saya ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.